Anarkisme tidak selalu tentang menghancurkan, tapi terkadang anarkisme juga digunakan untuk membangun. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Raffi Ahmad Ramadan. Aku dari mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video kali ini, aku akan mencoba membahas tentang biografi dan juga pemikiran hidup dari seorang tokoh politik yang berkebangsaan Rusia, perempuan bernama Emma Goldman, yang pada semasa dia hidup, beliau dijuluki sebagai Ratu Perempuan sekaligus aktivis oleh masyarakat Amerika Serikat. Sebelumnya aku mau nanya, siapa yang udah tahu tokoh ini? Khususnya teman-teman perempuan. Nah, kalau belum, sini aku kasih tahu. Let's go to the point. Jadi teman-teman, seseorang ini bernama Emma Goldman. Ia lahir pada 27 Juni 1869 di Kovno, Kekaisaran Rusia yang sekarang adalah Kaunas, Lituania, dan ia lahir dari keluarga miskin Yahudi. Nah, Emma Goldman ini adalah seorang revolusioner, anarkis, penulis, dan juga sekaligus aktivis politik. Ia berkebangsaan Rusia yang menjadi tokoh penting dalam gerakan anarkis feminis di Amerika Utara dan juga Eropa. Emma Goldman ini sendiri dikenal karena advokasinya tentang kebebasan individu, hak untuk para pekerja, kontrol kelahiran bagi para kaum perempuan, dan juga tentang feminisme. Emma Goldman sendiri juga menentang perang dan wajib militer, yang akhirnya menyebabkan pemenjaraan dan deportasinya dari Amerika Serikat. Nah, Emma Goldman ini memperjuangkan kesetaraan bagi para kaum perempuan tanpa kekangan dan menganut anarko-feminisme. Serta beliau juga sering mempromosikan cinta bebas dan kebebasan pribadi hingga akhir hayatnya di Toronto, Kanada. Oke teman-teman, selanjutnya kita next ke kehidupan pada awal masa remajanya yang akhirnya memunculkan benih-benih ideologinya. Nah, pada masa remaja ini, meskipun Emma Goldman ini cerdas, ia menolak pendidikan otoriter dan dipaksa bekerja di pabrik setelah pindah ke Petersburg, di mana ia mulai terpapar ide-ide radikal. Dan juga pada usianya yang beranjak 16 tahun, pada tahun 1885, ia bermigrasi ke Amerika Serikat, berniat untuk mencari kebebasan dan kesempatan untuk menunjang kehidupannya yang lebih baik. Setelah itu, ideologi anarkismenya terinspirasi oleh peristiwa High Market. Ia menjadi advokat vokal anarkisme dan menganjurkan masyarakat tanpa pemerintahan yang ia sebut sebagai kesetaraan tanpa kekangan. Lanjut, kita bahas dari segi pemikiran feminismenya. Nah, Emma Goldman ini seringkali mendukung emansipasi wanita dan hak-hak perempuan, dimulai dari kontrol kelahiran dan cinta bebas. Serta Emma Goldman juga mengutuk peran tradisional perempuan dan pernikahan, karena menurutnya moralitas hanyalah tameng untuk semakin menjajah kaum perempuan, di mana masyarakat yang seharusnya memikirkan masalah yang lebih nyata di balik moralitas itu sendiri, tetapi malah diabaikan begitu saja, yang akhirnya perempuan seringkali mendapat kekangan dan kebebasannya diambil, yang akhirnya perempuan tidak bisa bergerak banyak pada ruang publik karena kekangan itu sendiri. Tetapi, laki-laki justru sebaliknya tidak memiliki moralitas kepada kaum perempuan, yang karena hal itulah ia dijuluki sebagai Ratu Perempuan oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Dalam pemikirannya yang berjudul Victims of Morality, ia menentang pernikahan dan juga kelahiran bagi para kaum perempuan karena menurutnya dua hal tersebut itu menghalangi para perempuan untuk mengekspresikan dirinya, karena menurutnya seharusnya manusia itu bersifat alamiah yang bebas. Artinya tidak ada yang boleh mengekang untuk mereka bisa mengekspresikan apapun yang ingin mereka lakukan. Bersama dengan itu, dari segi pernikahan, Emma Goldman juga sering menentang perlakuan laki-laki terhadap kaum perempuan, yang dimana untuk para istri, dimana para istri tersebut atau kaum perempuan sering dilarang dengan berbagai banyak aturan yang akhirnya menghalangi
kebebasan para perempuan untuk mengekspresikan dirinya, yang dimana kaum laki-laki sering berlandaskan dengan kata demi kebaikan para istri tersebut. Tetapi dari pemikiran Emma Goldman, justru hal itu tidaklah sepadan dengan moralitas yang ada, karena menurutnya laki-laki yang sering membatasi ruang gerak perempuan yang berlandaskan demi kebaikan, tetapi bersamaan dengan itu laki-laki sendiri juga melakukan hal-hal yang menyakiti perempuan, misalnya selingkuh atau tidak memikirkan keluarga ke depannya. Yang oleh karena itu, Emma Goldman dijuluki sebagai ratu perempuan oleh masyarakat Amerika Serikat pada saat itu, dengan pemikiran dan juga tindakan kerasnya yang mengkritik segala hal dari sistem pemerintahan dan juga moralitas yang ada pada masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Jadi teman-teman, kesimpulan dan juga pengertian yang bisa kita ambil dari salah satu tokoh politik ini yang bernama Emma Goldman adalah Emma Goldman memperjuangkan kebebasan individu, kesetaraan, dan juga keadilan sosial. Ia percaya bahwa masyarakat dapat berfungsi tanpa hierarki kekuasaan dan perubahan dapat dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Anarkisme, Emma Goldman juga mengkritik sistem kapitalis dan pemerintahan yang menurutnya itu sangat menindas dan juga mengeksploitasi rakyat itu sendiri. Dengan kata-kata yang tajam dan semangat yang membara, Emma Goldman mengajak kita untuk mempertanyakan kekuasaan dan memperjuangkan kebebasan yang sejati. Oke teman-teman, itu tadi adalah biografi dan juga pemikiran dari salah satu tokoh politik dunia, yaitu Emma Goldman. Semoga apa yang sudah saya bahas dan juga saya sampaikan bisa diambil hal-hal yang positif dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terakhir, mohon maaf dari saya jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dikoreksi, dan juga jangan lupa untuk tetap kritis dan berguna bagi masyarakat. Bye-bye.